baik sekali. Bu Mai sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sehat Bu Ida ya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Bu Ida. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya. Iya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada coaching kita hari ini Bu Ida, coach dan coachee akan saya amati ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah nanti alurnya itu sesuai dengan alur kita atau belum. Yang tidak boleh lupa adalah memberikan pertanyaan yang kepada coachee ya, dan juga bagaimana coachee merespon pertanyaan dari kita. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coaching. Baiklah Bu Ida, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Ida adalah kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Bu Ida kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik, terima kasih Bu Mai atas pertanyaannya ya. Mungkin pada saat coaching nanti dilaksanakan, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif coaching yang sedang curhat itu, dan mengusahakan atau berupaya memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya. Begitu ya? Iya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Ida kembangkan secara spesifik pada kegiatan kali ini? Pada coaching nanti ya kompetensi yang secara spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Gitu ya? Iya. Terus kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ida dalam proses coaching kita? Mungkin indikator yang saya inginkan adalah coaching itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya yang telah dihadapi, ataupun bisa menemukan langkah-langkah dalam menemukan solusi permasalahannya itu. Ya, baiklah Bu Ida, cukup sekian pra-observasi kita. Silakan Ibu Ida melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Bu Mai. Ya, selamat melakukan kegiatan coaching ya. Iya. Sambil nunggu ya Bu Mai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Bu Mai. Ya. Yo ini yang mau coaching sudah datang ini ya. Coachingnya sudah datang ini. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Ida, Bu Mai. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat Bu. Tapi kok kelihatan murung, kenapa ya? Iya, alhamdulillah. Tapi sedikit ada mengganjal di hati saya Bu. Iya. Ini loh Bu, saya punya masalah di kelas saya. Apa jenengan ada waktu Bu? Oh ada, monggo silakan. Mau curhat apa ya Bu Anis kira-kira ini? Gak apa-apa ya Bu ya? Gak apa-apa, kita sharing-sharing. Iya, begini loh Bu, saya ingin mencari solusi pada masalah saya. Di kelas saya Bu, ada 2 atau 3 anak yang apabila belajar itu dia itu malas terus, ngelentuk gitu, tidak bersemangat, dan kadang-kadang malah kalau saya beri tugas itu Bu, dia itu tidak mau mengerjakan gitu Bu. Bagaimana itu Bu? Oh begitu ya. Iya. Jadi ada di kelas Bu Anis itu kalau belajar itu tidak bersemangat ya, sering tidak mengerjakan tugas. Iya. Apakah Bu Anis sudah mencari tahu penyebab kenapa anak itu kok malas-malasan dan sering tidak mengerjakan tugas? Iya Bu, sudah. Saya pernah bertanya kepada dia, kenapa nak kok kamu tidak semangat? Apa pada pelajarannya Bu Anis saja atau mungkin pada pelajaran yang lain? Terus dia hanya menjawab, angkat bahu gini aja Bu. Iya, bagaimana terus Bu saya ini? Terus menurut Bu Anis, kira-kira apa yang Bu Anis inginkan dari anak tersebut itu? Anak yang malas belajar tadi dan sering tidak mengerjakan tugas itu. Iya Bu,
saya ya namanya guru ya Bu Iya, ya. betul. Saya kepingin anak didik saya itu bisa fokus saat pelajaran saya dan bersemangat, rajin, terus bisa menjawab dengan aktif apabila saya beri pertanyaan. Seperti Iya, itu loh Bu. iya. Untuk masalah anak tersebut, sudahkah Bu Anis mencari tahu kira-kira apa penyebabnya anak tersebut itu malah belajar ya tidak bersemangat dan sering tidak mengerjakan tugas? Itu mungkin Bu Anis sudah mencari tahu apa penyebabnya? Saya pernah Bu Iya. melakukan pengamatan, terus saya tanya-tanya kepada anaknya, kepada orang tuanya juga, saya hubungi. Kalau menurut pengamatan saya, dia itu kayaknya bosan atau mungkin apa ya, kata ibunya Bu, dia itu lebih suka lihat TV, bermain HP, seperti itu Bu. Gitu ya. Iya. Nah, kira-kira langkah apa yang akan Bu Anis lakukan ini agar anak tersebut itu bisa bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran? Ya, saya Bu akan mempunyai ide. Semoga saja ide saya itu tepat ya. Yang pertama, saya akan merencanakan untuk membuat cara mengajar saya itu biar tidak monoton begitu. Yang pertama, mungkin saya akan mengajak anak-anak itu ice breaking begitu, dengan ice breaking yang menarik atau yang lucu begitu sehingga anak-anak bisa bersemangat. Terus yang kedua, selain itu saya akan menampilkan video-video pembelajaran yang memuat gambar-gambar yang menarik, tidak hanya dari buku paket saja, seperti itu. Terus langkah yang ketiga, saya akan mengajak anak-anak itu keluar kelas Bu, outing gitu, Iya, misalnya pembelajaran di luar kelas begitu. Dan nanti yang terakhir, saya akan mencoba model penilaian saya itu saya buat kayak permainan di laptop seperti puisi seperti itu loh Bu. Oh ya. Berarti langkah yang akan Bu Anis tempuh agar anak tersebut bersemangat yaitu mengadakan ice breaking ya, kemudian menampilkan media pembelajaran yang bervariasi gitu ya Bu. Kemudian kadang-kadang bisa anak-anak diajak bermain di luar kelas ya, agar lebih bersemangat lagi. Nah, itu merupakan ide yang bagus Bu Anis. Baik sekali. Kira-kira adakah langkah itu telah dicoba di kelas sama Bu Anis? Sudah pernah Bu. Sekali itu pernah saya coba setelah saya mengajarkan materi-materi, terus terakhirnya anak-anak saya ajak untuk memutar latihan kuisis itu Bu. Oh iya. Nah, anak-anak itu senang Bu. Berarti anak-anak itu perasaannya waktu itu sangat senang ya Bu Anis ya? Iya, senang sampai berebut terus lagi kapan Bu gitu. Oh gitu ya. Berarti oke sekali, menarik sekali nih Bu Anis. Kalau menurut Bu Anis, jika metode pembelajaran seperti ini diterapkan di kelas, maka berapa rating atas keberhasilan Bu Anis dari 1 sampai 10? Menurut Bu Anis itu berapa? Kira-kira saya perkirakan antara 8 sampai 9 lah Bu. Iya. Bisa berhasil insya Allah. Baik, jadi kalau begitu apa saja rencana yang dapat Bu Anis lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Saya Bu berusaha akan
melakukan satu, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, diselingi dengan ice breaking yang menyenangkan. Yang ketiga, kadang-kadang mungkin saya ajak keluar atau outing tadi, pembelajaran di luar kelas. Yang keempat, saya akan selalu mengupdate segala informasi yang terkait tentang metode pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang dapat memotivasi anak tersebut agar lebih giat belajar. Kira-kira hal ini akan membutuhkan waktu berapa lama ya Bu Anis untuk dapat mewujudkan kegiatan tersebut? Insya Allah Bu, tidak akan lama. Ya mungkin tidak sampai 1 bulan, insya Allah sudah. Nah, dari rencana Bu Anis ini ya, kapan Bu Anis akan memulai pembelajaran seperti yang Bu Anis rencanakan tadi? Secepatnya ya Bu ya. Mulai besok saya akan berusaha untuk konsisten belajar, berkolaborasi dengan rekan sejawat, terus melakukan praktek baik dengan komunitas guru hebat, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Seperti itu Bu, untuk meningkatkan kompetensi diri saya dan juga untuk mencapai keberhasilan pembelajaran murid saya. Iya Bu Anis ya, memang hal seperti itu membutuhkan proses ya, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Baik Bu Anis, selain itu adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan dari kegiatan Ibu ini nanti? Begini Bu, di sekolah saya dukungan moral dan material itu insya Allah sarana prasarana juga telah terpenuhi. Terus dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat itu juga sudah terpenuhi. Mungkin dari pihak orang tua saja Bu akan saya hubungi, akan saya ajak untuk bertemu di sekolah, berkolaborasi untuk membina anak-anak tadi. Baiklah Bu Anis, Ibu telah mendapatkan solusi dari permasalahan yang panjenengan hadapi ya Bu Anis untuk hari ini. Bagaimana perasaan Bu Anis setelah berbincang-bincang hari ini? Alhamdulillah Bu, lumayan rasanya plong ya, benar-benar khusus sudah terurai ya Bu Anis ya. Iya. Alhamdulillah, saya juga ikut senang melihat Bu Anis senang ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu Anis atas waktunya. Saya Bu yang mengucapkan terima kasih banyak sama-sama atas waktu Bu Ida untuk memberikan solusi-solusi, membantu memberi solusi saya. Itu tadi Bu Anis yang mendapatkan solusi sendiri, mencari pemateri. Iya Bu, ya. Tapi tadi kalau saya mikir sendiri Bu, kayaknya tidak akan muncul ide itu ya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu Ida. Ya, sama-sama Bu Anis. Saya mohon izin. Iya, lagi Bu. Iya, mau enggak Bu Anis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sukses ya Bu Anis. Alhamdulillah, amin Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Mai. Itu tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya. Iya. Saya akan menanyakan beberapa hal, pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih ya Bu Mai. Yang selama proses coaching terjadi tadi sudah melakukan coaching saya itu sudah melakukan sesuai dengan alutsista. Saya juga menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi coaching untuk menemukan sendiri permasalahannya. Iya, bagus sekali Bu Ida. Menurut saya sebagai observer tadi yang saya amati tadi, proses coaching yang dilakukan Bu Ida juga sudah sesuai, sudah berjalan baik sesuai dengan kita. Ibu juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menggali coaching untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Tadi coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching Bu Ida. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan
lakukan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi. Iya, terima kasih Bu Mai. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Bu Mai, yaitu saya ingin melakukan dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, sehingga saya bisa melakukan coaching itu lebih baik lagi daripada yang tadi. Ya, bagus sekali. Baik Bu Ida, semoga ke depan kita bisa melakukan kegiatan coaching lagi ya. Ya, Baik lagi. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat.